Kalau Jangan Allah buang yang mutiara mengatakan, sama anjing dengan aduh, babi, karena mereka tidak bermoral. Mengerti? Jangan Jangan buang mutiara santai, kepada anjing Pace. dengan babi, Santai, karena mereka Pace. tidak bermoral. Pace santai. Berarti menurut Bapak seluruh umat Islam itu kami anjing dan tidak babi? pusing. Kalau Menurut hujat Bapak- manusia kami anggap itu Bapak- bermoral. menurut Bapak, Ibu, Bapak saya tanya supaya dia baik-baik nih. bisa versikan, kembalikan dia punya sikap. Iya, saya tahu ajaran Iya. Bapak begitu. Jadi menurut Bapak seluruh umat Islam itu termasuk Pak Prabowo anjing? Anjing juga, Masya Allah, keren banget. karena dia tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Pak Prabowo, Kita kau tahu. maaf. Oh, Bapak Prabowo, maaf ya. kasih tahu dia juga anjing. Pak Prabowo, Bapak ini record. mengatakan, ya silakan direkod teman-teman, direkam. Pak sekali lagi katakan, menurut ajaran Bapak seluruh umat Islam itu binatang, termasuk Pak Prabowo. Silakan Pak, ulangi lagi Pak, biar kami tahu Yang bagaimana masuk ajaran Anda. Islam itu juga anjing, karena apa? Mereka tidak bermoral. Oke. Itu diskusinya Hewan-hewanin. nggak apa-apa, mau lawan saya juga nggak apa-apa. Teruskan diskusi kayak begini supaya Indonesia Wah, nanti berarti bagus. Abi sepakat kalau di agama Kristen itu ngata-ngatain orang dogi sama guguk itu bermoral dalam Kristen. Boleh, biarin aja. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan para apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tunjukkan kekuatannya lah, makanya dia punya istri yang lucu itu orang kuat tapi nggak punya istri, malu-maluin, ya kan? Itu kekuatan duniawi kan. Iya memang di duniawi, Ya, emang orang ada gendong kekuatan pun bisa, surgawi. aku pun bisa, Tunggu dulu, orang- tidak ada itu istilah orang gendong kekuatan bisa, surgawi aku di tahu. dunia Hebatnya sejak apa? kapan? Hebatnya apa itu? Tunggu dulu. Nikahi banyak istri itu hebatnya apa kakak? Ya hebat lah berarti dia Sifat manusia perkasa. biasa, sifat duniawi. Apa? Tunggu dulu, nanti kita bahas itu sifat. Loh emang sifat dunia. Sifat Emang nabi duniawi. saya ada. Lah emang nabi saya ada di surga waktu itu. Ya dia di dunia kan, maka sifat duniawi lah. Jangan Nabi lari-lari saya- dulu, sebentar. Ya, ya, sih, Nah, sih. ketika nabi saya dikatakan raja SKS karena memiliki kekuatan 30 pria, Ya. kamu sepakat dengan hal itu? Saya tanya sama kamu. Emangnya Tuhan kamu tidak punya kekuatan dalam hal seksual? Iya, Hah, kalau punya? itu sifat, kalau sifat-sifat kayak gitu, sifat-sifat seperti manusia
itu gak ada kakak. Loh, Karena dia itu berarti kamu nggak harus sepenuhnya bentar. manusia. Dengar pendeta-pendeta, tolong kalian, kamu tolong datang ke pendeta ya, bilang sama pendeta, kalian jangan memfitnah Yesus lagi. Selama ini kalian bilang Yesus 100% manusia, ternyata dia tidak 100% manusia. Tolong kamu datang pendeta ya. Ya Saya nggak kalau mau diskusi. menurut agama kami gitu kak. Kata pendetamu Yesus 100% manusia, brother. Kamu bilang dia bukan 100% manusia. Gimana sih? Ya 100. Ya kita jangan keluar konteks. Konteks yang tadi ada dulu Arti kakak. 100% manusia itu apa Ya, gini, artinya kakak. coba? Memiliki sifat manusia enggak? Tunggu. Yesus lapar makan ikan goreng. Yesus ketakutan Yang- sifat kita manusia. naik Yesus soal terkantuk. yang tadi Sekarang kakak saya bilang tanya, itu, Nabi Muhammad Yesus itu punya banyak hasrat itu. birahi enggak? Saya tanya. Hasrat birahi. Iya. Hasrat birahi itu apa? Birahi itu saya Saya tahu. tanya sama kamu, ketika Yesus, kamu tahu nggak nafsu? Nafsu itu Nggak ada, keinginan. nggak ada. Contoh, nggak ada. Kalau nafsu yang ke konteks, kalau ke konteks Ada yang Waduh, nggak dia normal. nggak Ada. makan bang. Waduh, kamu tahu nggak bukti kalau dia punya nafsu? Dia minta ikan Enggak, goreng. dia kan nikah. Sebentar, aduh sebentar dulu. Nanti kita bahas Dia itu. orang- Nabi yang suci. Sebentar Dia dulu, itu orang yang kamu nih seolah-olah. suci. Loh, sejak kapan orang menikah itu orang nggak suci? Kamu lihat para nabi-nabi dalam Lukas pasal 1 nomor 70 tuh, bahwa firman Tuhan disampaikan kepada Menikah nabi-nabinya istrinya yang banyak kudus. sekali. Nabi-nabi, dengar dulu kalau kamu saya ngomong, kamu timpali, kamu nggak tangkap poin saya, maka kita debat kusir. Debat kusir ini yang menjadi asbab kericuhan dan merusak peradaban. Ah, iya kakak, oke. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, sejak kapan dalam kaidah agamamu bahwa orang yang mampu berhubungan badan dengan istrinya itu disebut tidak suci? Coba tunjukin data. Enggak, yang kita bandingkan. Aduh Majang, inilah kalau saya paling antinya diskusi ini, orang-orang bicara pakai otak sendiri tanpa data. Berarti kamu menyebarkan kabar hoax. Kamu kena Enggak. delik pidana loh nanti loh. Lah kamu Enggak. bilang, saya tanya sama kamu sekali lagi, ada tidak aturan agamamu mengatakan bahwa orang-orang yang punya kemampuan memiliki hasrat seksual itu sama dengan orang-orang tidak suci? Ada nggak dalilnya begitu? Enggak, kalau Ya kami sudah, berarti tidak berhenti. boleh. Berarti Tapi kamu nikahnya berhenti. satu orang. Aduh, Mak, jangan mana ada di dalam kitabmu disuruh nikah satu orang. Ah, kamu ini jangan, aduh, jangan nipu-nipu lah. Inilah kenapa debat itu tidak untuk semua orang, teman-teman. Debat itu untuk orang yang menguasai ranah diskusi dan tema. Kenapa muncul dugaan penistaan agama? Orang-orang seperti ini nih yang akhirnya membuat orang Islam dituduh sebagai penista. Gara-gara kelakuan orang Kristen yang diam dulu, saya jelasin nih. Saya tadi baru menghadapi penyidikan loh, diam. Gara-gara orang Kristen seperti ini, orang Islam yang berdiskusi jadi tersangka penistaan agama. Kenapa? Ketika orang Kristen bilang Tuhannya nggak punya hasrat nafsu, maka ketika kita ulangi di publik, akhirnya orang yang nggak terima enak aja Tuhan gua nggak dibilang ada nafsu, dilaporkan kita. Padahal yang bilang orang Kristen sendiri itu. Apa? Saya tidak bilang apa-apa, kakaknya. Loh, kamu yang bilang Tuhanmu nggak punya nafsu tadi. Enggak punya nafsu yang sifatnya Ya kayak sudah manusia kalau itu gitu nggak ada. saya tanya, kalau gitu ya udah saya tanya, apakah Dia itu Tuhan orang yang suci, memiliki? Kak. Ya udah saya tanya, Tuhan kamu Iya. memiliki kemampuan seksual nggak? Apa? Tuhanmu sebagai laki-laki normal memiliki kemampuan berhubungan seksual nggak menurut kamu? Ya kalau itu saya tidak tahu karena nggak ada. Ya udah, datanya. mending itu Tapi- jawabannya. Ya mending kamu gitu aja jawabannya, nggak usah panjang kali lebar bla 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 bla. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Saya lebih respect dengan orang yang nggak tahu loh, daripada kamu banyak omong tapi nggak pakai data. Nggak tahu, tapi- Karena begini, dengar nggak usah Yang- tapi yang kita lihat apa itu- tapi kamu nggak pernah lihat Yesus. Kamu lihat apa emang kamu nggak pernah lihat Yesus? Aduh kakek. Nggak ada, diam. Dengarkan baik-baik. Ya, kecuali kamu pernah hidup dengan Yesus. Enggak lah. Baru boleh kamu bicara ya. Dengarkan saudaraku Kristen dan saudaraku Islam. Tidak ada satupun umat Kristen berhak mengatakan Yesus tidak pernah menikah, karena tidak ada tertulis Yesus itu mengatakan saya tidak pernah menikah. Ya, dengarkan baik-baik nih. Kalian tidak berhak menuduh Yesus tidak pernah menikah, kecuali kalian bisa tunjukkan data ke saya. Yesus mengatakan saya tidak pernah menikah. 1. Saya tidak menyukai wanita. 2. Saya tidak tertarik dengan perempuan. 3. Atau diksi serupa. Terserah diksinya seperti apa, asal indikatornya bahwa Yesus
sendiri sebagai tokoh yang kita perbincangkan mengatakan tentang dirinya bahwa dia tidak pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan seksual. Baru kalian boleh berhak. Begitu juga dengan umat Islam. Saya tidak akan pernah mengatakan Yesus pasti menikah. Kenapa? Ya, Karena benar. saya diam dulu. Oh. Karena saya tidak bisa membuktikan secara tekstual dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus menikah. Tapi dalam paradigma Islam saya bisa katakan setiap nabi itu menikah. Saya punya data. Tapi kalau menggunakan karya ilmiah, menurut Barbara Tering, ada indikator dia menikah. Itu boleh kita sampaikan ke publik. Itu data. Tapi orang boleh menerima atau tidak menerima. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang Kristen dan orang Islam itu hanya tahu tentang Yesus itu hanya 3 tahun kehidupannya. Pahami itu dulu. 18 tahun kehidupan Yesus tidak diketahui secara pasti. Maka apa hak kalian seolah-olah merepresentasikan hidup yang 3 tahun itu adalah perwakilan hidupnya seluruh hidup dia? Jangan kurang ajar, jangan sok tahu, jangan. Kalian boleh menyembah kepada Yesus, tapi dalam dunia akademik jangan melakukan penipuan. Boleh kalian tunjukkan indikator dia tidak menikah. Contoh, ini indikator dia tidak menikah. Oke, tunggu dulu. A, B, ya. Oh, udah kabur dia. Mau saya sapa dulu Ya. tamu ini tadi sebelum. Saya Ya. sapa dulu. Kak Kennedy, selamat malam. Udah Kak selesai Ji, kau sholat? Udah. Kak Ji, selamat malam. Malam. Pak selamat malam. Kristen Pak ya? Ya. Kristen ya. Pak Ji, tadi mau melakukan penginjilan, saya tengok itu di bawah. Gimana? Kristen Pak ya? Ya, Kristen. Wah, seneng banget nih. Aku lagi nemu-nemu di Injil ini. Aduh, keren Pak banget. Ji. Tapi Pak Kennedy double noise. No, double. Oke, Pak RT Pol, kan kawan-kawan kalau mau berdiskusi santun menggunakan data 2 arah boleh, tapi bergantian ngomongnya biar tidak terjadi saling kontradiksi, kontrasepsi, kontraindikasi nanti mati ya. Nah, ini diskusinya ya, biar yang nyimak di bawah juga enggak otaknya itu biar bisa mencerna gitu ya, enggak kayak gado-gado nanti. Silakan dilanjutkan. Kawan-kawan di tap-tap layar ya, ini sudah ada 900 mata memandang dan juga jangan lupa love orange biar kuat. Sayang kalau komalnya hilang. Ya. Oke. Sebagai seorang akademisi dari status mahasiswi semester akhir prodi komunikasi penyiaran Islam, saya diajarkan metode-metode. Satu hal secara moralitas saya diajarkan bahwa tidak boleh menipu. Tidak boleh menyampaikan kabar hoax. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tapi sebagai seorang mahasiswi saya diizinkan untuk menyampaikan indikator. Salah satu indikator kalau Yesus itu sah-sah saja kalau menikah adalah keyakinan umat Kristen sendiri kalau dia adalah lelaki normal, 100% human being. Normalkah human being itu menikah? Normal, tidak masalah. Yang kedua, indikatornya adalah Yesus sebagai rabi Yahudi itu sah-sah saja kalau menikah, karena rata-rata rabi Yahudi itu menikah ya. Tapi kalau dia memilih tidak menikah ya harus ada pembuktian. Maka 50-50 teman-teman. Kalau orang Kristen bilang Yesus tidak pernah menikah, maka saya tanya, dari mana kau tahu? Ada tertulis demikian. Yesus berkata, maaf, aku tidak akan menikah dengan perempuan manapun. Atau ada tertulis demikian bahwa maaf, aku tidak pernah menikah. Saya terima. Baru saya tahu, wah ternyata Yesus walaupun kuat tapi nggak dipakai itu kekuatannya. Kan gitu. Bukan berarti dia terlepas dari tuduhan sebagai raja SKS. Karena Nabi Muhammad dikatakan Edis raja SKS karena memiliki kemampuan 30 pria kekuatannya. Maka pertanyaannya muncul dari benak saya sebagai seorang mahasiswi yang punya rasio,
Kalau kalian mengatakan Nabi saya Raja SKS gara-gara dia punya kekuatan, pertanyaan saya, memangnya Tuhan kalian itu tidak punya kekuatan ya? Itu pertanyaannya. Terlepas kalian nanti mau bahas tentang kekuatan apa, karena di situ, di hadis itu dikatakan Nabi Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria. Kekuatan itu bukan cuma, mohon maaf ya, tidak bagian-bagian, keseluruhan. Ya, itu harus kita bahas. Nah, apa bukti Nabi Muhammad memiliki kekuatan secara fisik? Sebuah riwayat dalam Sirah Nabawiyah ya. Nabi Muhammad itu berkelahi mencoba menguji kekuatan dari Ali bin Abi Thalib. Maka pada akhirnya justru Ali bin Abi Thalib kalah. Debater. Ini kakak kita kedatangan Kristen Uni, kakak debater ini debater. Sapa aja semuanya, sapa aja semuanya. Udah, cuma kak ini dia. Izin menjawab ya, Pak. Nadia, assalamualaikum. Ya. Nanti dulu, brother. Saya selesaikan dulu biar kita tuh nggak lari-lari dari tema. Jadi biar nggak ngambang, biar diselesaikan dulu. Nanti setelah itu brother bertanya dan juga ditanya. Nah, begitu ya, satu-satu. Boleh. Silakan dilanjut. Tunggu Nah, dulu. jadi poin saya adalah, kalau orang Kristen sepakat dengan pernyataan Edis, Nabi Muhammad dikatakan Raja SKS karena memiliki kekuatan 30 pria, maka pertanyaannya adalah, mana yang lebih kuat, Nabiku atau Tuhanmu? Selesai jawaban itu, kita pindah ke tema lain. Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Kalau Debater? soal NCTV ya Kak Ita ya, tentang raja itulah pokoknya raja. Kalau menurut saya pribadi, waktu saya ngikutin Edis TV ya, itu pun ya saya nggak bisa bilang itu benar. Itu kan kayak tergantung pada pikiran orang masing-masing tuh. Tapi kalau Kalau gitu close. Nanti sambung dengan saya yang lain, kita bahas tema. Udah, close saja. Nggak perlu dipanjang kali lebar. Berarti kamu tidak sepakat. Udah. kan Yesus menikah apa enggak tuh lagi? Oh, itu bukan tema saya. Kan tema saya justru melarang orang lain berspekulasi di sini. Orang Islam tidak boleh mengatakan Soalnya Yesus tema menikah karena tidak ada data. Orang Kristen kalau bilang Yesus tidak pernah menikah, ada nggak data? Kalau dia mengatakan Yesus tidak pernah menikah. Saya menjelaskan itu. Oke, silakan data dulu baru jelaskan. Jadi kalau dibilang secara eksplisit ya, kata-kata yang persis itu memang tidak ada. Terus kayak Ya, saya Yesus minta menikah. data yang nggak eksplisit deh. Mana data? Apa enggak, Ayat mana yang mau gitu. dibawa? Tapi kalau yang dalam Alkitab sendiri itu, setiap keturunan tuh itu tertulis seperti kayak keturunan. Aduh, enggak, Adam, brother. Daud, tapi Ini tidak deh, tertulis saya kasih keturunan data dari deh. Yesus. Saya minta data deh. Saya minta data aja. Yang mana? Iya, kalau soal data yang mengatakan eksklusif tidak Oh, berarti menikah, kamu tidak tunjukin ada. indikator, sama seperti saya. Saya juga punya indikator. Kalau saya juga bisa bilang, lah, gimana mau menjelaskan tentang keturunannya, ya kan? Emangnya Iya. Penulis Matius dan Markus dan Lukas itu jelas betul-betul ketemu sama Yesus? Masalahnya Kan saya kalau- bisa tanya. Nanti secara akademik saya tanya, penulis kitabmu kamu tahu apa? Bahaya nanti, larinya ke transmisi kitab suci nanti. Temanya udah lari nanti. Nanti saya uji nanti, kamu memang yakin penulis kitabmu itu adalah orang yang bertemu dengan Yesus langsung? Nah, nanti bahaya. Jadi jangan dulu lari-lari kemana-mana kita. Saya di sini membatasi umat Islam untuk asumsi liar. Bang Yonatan Nandar punya materi membuktikan Yesus menikah. Itu dia punya data, teman-teman ya. Dia punya materi sendiri dan kita hargai beliau ya. Kita respect dengan Bang Yonatan Nandar yang berani mengangkat tema itu karena dia tentu punya backup data. Tapi kalau saya tidak mau umat Islam di sini mengatakan Yesus menikah. Kenapa? Karena kita kalau ikuti kitabnya orang Kristen, kita tidak bisa tunjukkan eksplisit Yesus itu betul-betul menikah menggunakan kaidah-kaidah apapun. Tapi kalau indikator kita bisa tunjukkan. Nah, jadi umat Islam jangan katakan Yesus pernah menikah, nggak boleh juga. Yang Kristen jangan sok tahu pula bilang Yesus nggak pernah menikah. Emang kalian tahu kehidupan dia seumur hidup? Kan enggak. Kalian cuma tahu dalam kitab kalian dia cuma 3 tahun kok. Maka kita berdua, Islam dan Kristen itu 50-50. Probabilitas dia menikah, probabilitas dia tidak menikah. Kalau dia menikah emang kenapa? Kalau tidak menikah emang kenapa? Yang namanya laki-laki normal ya boleh menikah, boleh nggak nikah. Apa masalah? Berarti itu bukan masalah. Yang saya tanya di sini adalah ketika kalian mengatakan Nabi saya Raja SKS gara-gara punya kekuatan 30 pria, maka muncul pertanyaan saya, mana lebih kuat? Nabi saya atau Tuhanmu? Jadi kita tanya kekuatan, bukan tanya dipakai nggak kekuatan itu, bukan itu.
Yang penting saya tanya, kekuatan nabimu lebih hebat, lebih kuat mana? Nabi saya atau Tuhanmu? Selesai kalian menjawab itu, apapun jawaban kalian saya hargai. Misal, maaf Uni Rifa, saya akui kalau Tuhan saya lebih letoy daripada Nabi Uni. Oke, alhamdulillah saya hargai pujian kalian terhadap Nabi saya. Maaf Uni Rifa, Tuhan saya lebih kuat daripada Nabi Uni. Oke, terima kasih. Berpindah gelarnya. Gitu aja ribet-ribet, jangan diskusi sih. Kita ini kan jujur-jujuran yang paling penting. Silakan brotherku. Kalau yang menyatakan itu kan si Edis TV ya. Edis, Itu harusnya berarti yang Anda tidak mau menanggapi ya? Edis TV. Oke, terima kasih. Skip dulu saudara saya, nanti saudara saya dengan tema yang lain. Yang lain ada yang mau berani menjawab? Pak J, Kelion, Kennedy? Bentar, kalian naik mau ngapain kau kalian? Kau tadi typing 3 huruf itu ngata-ngatain dapat info dari mana kau? Jangan kayak gitu ya typingannya. Oh ya, apa kata dia? Saya HIV katanya. Iya, betul. Kelion, saya bisa Betul menuntut katanya. kamu dalam ranah delik aduan karena itu tadi saya dijelaskan di dalam Polda tadi saya sudah dikasih tahu bahwa ternyata kita bisa melaporkan orang lain kalau berhubungan dengan masalah pribadi, menyebarkan kabar yang tidak benar tentang diri kita. Kamu mengatakan saya HIV, kamu harus bisa buktikan ya. Minimal kamu harus punya hasil tes laboratorium saya kalau saya HIV. Kalau enggak, hati-hati kamu ya. Muka kamu kelihatan tuh. Saya bisa laporkan kamu dengan tuduhan pencemaran nama baik, memberikan informasi hoax di hadapan publik. Kita sudah screenshot itu kok tadi. Kamu mengatakan saya HIV. Ada, Ayo ada. tunjukin data dong. Coba Silakan. tunjukin data kalau saya. Dokter mana yang bilang saya HIV? Ayo. Ayo silakan Ayo. kalian. Masa jadi orang Kristen kalau menuduh nggak bisa buktiin terus bangga sih? Ayo kalian tundukkan. Kalau jadi orang Kristen itu harus diajarkan Roh Kudus kan? Saya tahu tuh, setiap orang Kristen itu kalau bicara tuh didampingi Roh Kudus. Masa Roh Kudusnya ngajarin bohong? Ayo, Kelion. Ayo kalian. Masa giliran udah di koma langsung mencret, langsung gagu, di typing kayak berani kali. Cowok kayak gini nih. Oh ya, Karifah saya izin turun ya, karena tadi sudah temanya sudah. Nggak lanjut diskusi dengan saya, brother. Mau tanya-tanya tentang Islam? Atau diskusi dua arah tentang tema yang kamu kuasai, boleh? Nggak masalah. Boleh kok. Santun Ya, aja. saya kalau dibilang untuk diskusi tentang Islam, Ya, debat. diskusi tentang agama Muslim ya, saya merasa itu bukan kapasitas saya karena saya nggak pernah buka Al-Quran juga. Ya, Jadi, oke. saya nggak Bertanya pernah juga buka boleh. Al-Quran. Tapi Itu kalau tidak mau, kurang tidak. baik. Siap. It's okay. Tidak masalah, itu hak Anda. Oke. Terima Oke, kasih ya, oke, siap. brotherku. Oke, terima Sehat kasih. selalu. Siap sama, thank you ya kak ya. Kamu ajarin dulu tuh kawanmu si Kelion, tapi kasih tahu dia. Nanti Tuhannya malu. Tuhan kalian malu loh sama si Kelion ini loh nanti. Oh, nggak mau dia. Ada Ayo, orang Kristen kalian. yang mau nasihatin Apa ini orang nih. maumu? Udah aku naikkan Nasihat. kau. Dari Nasihatin tadi nih kau- orang nih. Nah, dari tadi Kalian. kau jauh kayak gitu. Kalian, apa maumu? Ayo Kelion. Kok turun Kelion? Masa ngelawan ibu-ibu rumah tangga umur 38 tahun takut? Ayo dong. Gimana? Tengoklah itu. Jadi kalau- mana datanya? Tunjukkan datanya. Jangan macam-macam kau. Apakah? Jadi kalau kita sebagai orang Muslim yang bertanya-tanya tentang kemampuannya si Tuhan ini, tentang alatnya itu kira-kira itu termasuk ujaran kebencian atau apa? Enggak lah. Kita bertanya. Itu namanya mirroring dari pernyataan Edis yang memfitnah Nabi kita dengan memberi gelar Nabi kita Raja SKS. Kenapa? Karena Edis harus sadar ketika dia menuduh Nabi kita sebagai Raja SKS, sementara dia punya Tuhan yang punya alat kelamin, yang tentu kekuatannya nggak mungkin setara manusia biasa kan. Maka Edis akan tersadarkan di situ bahwa ternyata gelar itu tidak cocok untuk Nabi kita, tapi cocoknya untuk Tuhannya. Kenapa? Pertama, sebagai Tuhan tentu Tuhannya lebih kuat daripada Nabi. Yang kedua, yang bergelar raja di atas segala raja kan bukan Nabi Muhammad. Selamat malam semuanya. Aduh. Bisa Ya, nggak malam. kita ambil apa namanya, bukan ambil kesimpulan sih, cuman pemikiran sebagai manusia 100% manusia itu bisa diturunkan ke level 99 karena satunya Nggak bisa alatnya. kak, karena itu dogma kak. Doktrinnya teman-teman Kristen itu hypostasis union itu 100% human being, 100% God. Jadi kalau ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, berarti kekuatannya lebih hebat daripada manusia biasa lah. Itu konsekuensi logik. Kecuali mereka akui bahwa Tuhannya tidak 100% manusia, tapi 99%
7% karena 3%-nya ada yang tidak dia punya, yaitu Sebenarnya hasrat satu seksual. sih, 1% kan berdiri 1% doang. ya? Satu, iya. Oke, Excel selamat malam. Excel selamat malam, dibuka mute-nya Bang. Selamat malam, saudara. Kita kan jujur-jujuran aja. Selamat malam. Ya, malam. Mau diskusi Bang Excel, Ya. mau diskusi? Bawa tema apa Bang? Boleh kita dua arah. Baik. Ya. Sembarang, Bergantian tema apa, bergantian. sembarang. Oke, tema apa? Baik. Temanya apa Bang? Dari Mau bertanya? saya yang kasih. Iya, silakan. Temanya saya yang Nenek kasih. Diva. Oke, saya Nenek Riva yang kasih Silakan. tema ya. Paket player Nenek kawan. Riva silakan. mau angkat tema yang akademik untuk edukasi Ya. pada kalian. Ya. Jai, kasih aturan dulu Jai. Tidak boleh kasih suara ketawa Tidak ketika boleh diskusi. ada Saya suara-suara kayak gitu karena kita terganggu Bang ya. terganggu. Ya. Saya tidak akan menyalakan Kecuali suara. Ya. kecuali kau punya room sendiri, suka-suka kau lah. Kau Ini room saya, pikir balik oke? gitu ya. Oke ya. Oke, Anda Kalau mau perlu kau buka- kalau perlu Oke, kau buka Oke. cam. Ya, oke. Kalau perlu buka cam. Sorry. Ya. Karena lu juga. Baik, silakan. Ya. Kawan-kawan di tap-tap ya. Saya nggak semuanya Tema hilang. kita Ya. kali ini adalah Ya. teman-teman Jadi gini, jangan jadi gini dulu. Saya mau belum diskusi, selesai. tetapi kita bahas tentang Alkitab. Ini kenapa sih? Oh, Tadi minta saya yang tentukan silakan, tema. silakan. Sekarang belum saya sampai tentukan tema, udah ngomong duluan. Maunya apa sih Bang? Yang jelas dong Bang, kalau jadi laki-laki jangan pelintat-pelintut. Saya tentukan tema apa Anda nih? Tadi saya tanya, kamu temanya apa? Dia bilang temanya dari saya. saya kan cuma bilang. Iya kan, saya cuma mau bilang. Kan belum dikasih izin Kalau kita ngomong. bahas dari Alkitab dong. Saya kan cuma mau bilang itu. Ya kan Kamu belum, baperan bukan sekali baper. sih. Di sini saya tegas, saya nggak mau buang waktu. Oh, belum dikasih izin Belum. ngomong. Silakan. Itu dong. Ya, saya mute. Masa Roh Kudusnya ngajarin biar nggak Menangis. sopan, ya kan? Roh Kudus dong, tenangkan Roh Kudus dalam dirinya dong, ya. Teman-teman, saya mengajak orang ini diskusi karena, Roh Kudus aduh, cerewet banget kayak mama-mama nih. Bilang Roh Kudusnya dong, biar tenang gitu, tentram gitu dalam jiwamu gitu, ya. Udah ya. Tema yang ingin saya angkat ini adalah tema yang akademik, tema yang akan jauh dari penghujatan dan penistaan teman-teman. Di sini yang ada adalah data-data dan fakta-fakta yang kita sajikan ya. Maka tema saya adalah tentang transmisi kitab suci. Saya menantang saudara Excel Bow untuk membahas tentang transmisi kitab suci. Maka silakan Anda prolog, saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjelaskan transmisi kitab suci Anda secara epistemologis, siapa, mengapa, di mana, bagaimana terkait tentang penulisan kitab suci Anda. Nanti 5 menit Anda, baru saya prolog 5 menit saya. Artinya 5 menit itu fokus untuk membahas kitab Anda saja. Tidak boleh menyeberang ke kitab saya, karena hak menjelaskan kitab saya itu saya pribadi. Nanti baru di sesi kedua, setelah Anda menjelaskan dan saya menjelaskan, sesi kedua adalah kita saling menanggapi penjelasan prolog di awal, yaitu selama 3 menit. Nah, nanti setelah kita saling menanggapi, maka di sesi ketiga Oh, jadi muncullah aku nanti nggak bisa bertanya ya Uni Riva. ini saya lagi mau ngomong, makanya Bang, kalau jadi orang tuh sabaran Bang, kalau nggak bisa sabar tuh nggak usah Oh, diskusi jadi Bang. berarti aku nggak boleh bertanya. Ini kan saya mau ngomong, belum selesai, makanya jadi orang tuh sabaran. Kan saya bilang, Roh Kudus, tenangkan dirimu dalam jiwanya gitu. Loh, kok Roh hilang? Kudusnya kok turun? Belum lagi. Turun Roh juga, Kudusnya kan? nggak sabaran sih. Nanti Bilang saya Roh Kudusnya dong. timer. Nanti saya kasih timer Bang nanti ya. Iya, nah di sesi ketiga kita saling bertanya jawab. Pihak Kristen bertanya ke Islam, pihak Islam bertanya ke Kristen. Itu di sesi ketiga. Di sesi keempat, di sesi kelima, 6, 7, 8 sampai mungkin 2 hari 2 malam kita di sini diskusi nggak berhenti. Puas kau bertanya sama aku? Gitu loh. Ini kau belum apa-apa, ada kabur kau udah mencret. Apa pula? Aku mau kencing dulu lah. Ada-ada aja kalian orang Kristen dibuang-buang waktu aku aja. Masih ini tuh bagaimana 100% itu apa 99%? Nanti Kak kita bahas Kak. Mau pipis dulu ke toilet. Oke. Jangan lama-lama kau, berak pula kau nanti. Ya, silakan kawan-kawan dikencangkan tap-tap layarnya ya dan di-share ulang sampai tembus ke langit ke-7. Nah. Oh, ini dulu ya, aku sapa dulu. Selamat malam Bang DC. Bang. Nengok bisa ya, pisau yang Bang.
Yang naik Kristen ya kawan-kawan ya, yang non Muslim ya kawan-kawan ya, biar terjadi ranah diskusi gitu kawan-kawan ya. Assalamualaikum Bunda Nadia. Bunda Nadia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bunda? Masih sakit perut aku. Belum sembuhnya itu? Belum, masih mules-mules. Aduh, nge-lag pula handphonenya. Minum itu, minum apa namanya? Kombantrin. Aku cacingan kau. Itu bercacing kau. Beda ya. Nah, lanjut. Lanjut dulu. Kenapa tadi, Kak? Enggak sakit perut, ku suruh minum kombantrin. Emang aku cacingan kata. Enggak, ini Kak Mesia tadi tanya tentang Yesus. Kenapa, Kak? Kak Mesia tadi kenapa? Lanjut. Enggak, cuma mengenai 100% itu bisa nggak kita usulkan ke Bapak Pendeta untuk turunin satu karena satunya nggak fungsi tuh. Bisa, karena gini, kalau kita bicara tentang ontologis dan epistemologis, ontologis ini kan tentang hakikat atau esensi atau keadaan sebenar-benarnya. Setiap statement itu kan memunculkan konsekuensi logik itu. Kayak kalau aku bilang nih bahwa aku adalah kalau aku anti makan ayam misalnya, maka konsekuensi logiknya kan aku tidak akan pernah makan ayam tuh. Tiba-tiba aku bilang aku anti ayam, terus aku makan ayam, berarti aku penipu dong. Nah, ketika Yesus dikatakan 100% manusia tapi tidak memiliki sifat kemanusiaan, berarti ya ditipu dong kita selama ini. Justru orang Kristen selama ini kan mempertegas kalau Yesus itu memiliki 100% sifat kemanusiaan. Nah, salah satu sifat kemanusiaan kan punya hasrat dan birahi. Jadi kalau itu sifat kemanusiaan loh. Jadi kalau 1% ini nggak berfungsi berarti cuma sisanya 000 ya. Ya mungkin 9, sekian lah. Mungkin kalau kita presentasikan agak bingung juga sih ya mempresentasikan. 1% ini penting loh untuk seorang laki-laki. Penting banget. Oh, itu justru bukti dia laki-laki normal atau enggak. Lanjut. Kantor si J sama Kak Mesia nih, kalian berdua normal? Kau normal kau J? Diam kau kan J? Teman-teman aku abnormal aku, mampus lah. Abnormal. Belum tahu aja dia. Udah, nggak usah kau tunjukkan di sini kenormalanmu ya, bahaya. Makanya bukan lagi 40, 60 sekali. Udah guys ya, jangan lagi kita bahas itu yang pokoknya. Kalau saya akan terus bertanya kepada orang Kristen, kalian sepakat nggak dengan, apalagi pengikut Edis. Saya tuh suka dengan Edis tuh karena kejujurannya loh. Dia jujur banget itu, jujur mengakui bahwa Tuhannya setara Nabi Muhammad. Itu kan kejujurannya luar biasa. Disapa dulu, gantian aja biar bernarasi dulu atau apa biar ada maut nih lo, Jay. Kau sapa dulu tuh. Ya bentar. Maut, malaikat maut. Assalamualaikum, tolong diturunkan Kak ya. Saya tadi. Baik. Selamat malam Kak Lembah Baygon. Baygon pula. Lembah Ayalon. Ya, selamat malam. Ya, Kristen Bang. Kristen. Oke baik, Abang mau diskusi bawa tema Bang ya. Aduh. Atau tema dari saya? Apa mau bertanya? Atau mau ditanya? Ya, tadi saya dengar narasinya itu yang apa? Sebelum mana Bang? Yang mana itu? Coba ditanggapi yang mana? Saya bingung. Soalnya narasi saya banyak Bang. Mulai dari mulai dari saya mengatakan bahwa saya aksiomanya manis, bahwa saya adalah seorang wanita yang tidak perlu mencari laki-laki karena saya maunya dicari. Yang mana nih yang mau tanggapi? Saya bingung Bang. Panjang narasi saya tuh aja. 100% yang mana tuh? Manusia. Oh iya. Justru saya pengen Abang menjelaskan nih. Menurut Abang gimana tuh? Yesus itu 100% manusia atau 100% Tuhan, atau hanya 100% Tuhan saja, atau 80% atas terserah. Gimana menurut Abang? Itu kan doktrin hypostatisunion tuh. Iya, saya nggak bisa ngasih tahu berapa persen ya, tetapi Yesus itu lahir bukan karena sperma.
Jadi tapi dia dilahirkan melalui kandung. Siapa bilang? Hah? Saya yang bilang. Siapa Biar bilang? dulu. Biar dulu. Dari mana Yang dasarnya? Alkitab yang mengatakan. Sebutkan ayatnya, Bang. Iya, Ya, karena dia bahas ayatnya, Bang. iya, di dalam Lukas itu kan itu jelas itu bahwa Lukas berapa, Bang? Bisa catat. Lukas 1 kayaknya kalau nggak salah. Lukas 1 nomor 26 kalau nggak salah. 26. Oke. Nah, begitu kan enak ya. Jadi ada datanya, lalu berganti-gantian. Nah, itu enak kayak gitu ya. Lanjut, Bang ya. Berganti-gantian. Silakan. Udah, Bang? Ya. Udah, saya bacakan ayatnya ya. Oke, bismillah teman-teman, kita bacakan ayat yang dibuka ini Lukas 1 nomor 26. Itu nomor 26. Nah, ini baru kita masuk ke fase diskusi. Kayak gini kan enak nih. Nggak ada penghujatan, diskusi sesuai data. Nah, kita baca teman-teman ya. Menurut abang ini Yesus itu hasil dari bukan hubungan badan ya. Dalam Lukas pasal 1 nomor 26. Ya benar ya, Bang? Dalam bulan yang ke-6, Theos menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Udah? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ini ya dasarnya. Ya. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan seterusnya. Kurasa 31 sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, terus kata Maria ayat 34 nomor 34, kata Maria kepadanya malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke. Maka saya membantahnya boleh ya dengan data juga ya. Boleh. Pertama saya membantah dengan indikator kritikan dulu. Perhatikan teman-teman ya. Ada ayat yang berkontradiksi dengan ayat ini, yaitu tepatnya di kitab Roma pasal 1 nomor 3. Saya tunjukin dulu. Abang baca atau abang buka? Nggak apa-apa. Baca aja, Pak. Begini ya. Oke, saya baca. Di ayat Roma pasal 1 nomor 3, sama-sama kitab sucinya umat Kristen, teman-teman. Tertulisnya begini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan atau ginomai, bigoten dari keturunan Daud. Ternyata keturunan ini menggunakan kata apa, teman-teman? Kata apa? Spermatos. Sorry. Ini bukan wios. Nah, ini kita balik ya. Keturunan. Nah, di sini. Ternyata kata keturunan di sini menggunakan kata sperm. Ya, sperm ini dikeluarkan bisa ya kalau seandainya Yesus bukan dari sperm, ya kita harus tahu bagaimana tanggapan abang ini terkait tentang tekstual kitabnya sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah diperanakan dari sperm Daud atau keturunan benih. Ya, di sini bahasa aslinya spermatos. Ya, setahu saya spermatos ini salah satu cairan di dalam tubuh pria. Ya, setahu saya. Nah, itu satu. Yang kedua, indikator bantahan lagi. Perhatikan teman-teman. Kalau dalam kitab Roma pasal ke-1 nomor 3, itu yang berbicara adalah Paulus, salah satu tokoh besar dalam agama Kristen, yang bahkan semua surat-suratnya itu bahkan menjadi sebagian besar kitab suci umat Kristen. Berarti dia kuat dong. Tetapi penulis kitab Lukas
itu kita nggak tahu siapa. Kalau sorry, bukan penulis kitab Lukas, kita nggak tahu siapa. Penulis kitab Lukas, kita tidak tahu dia dapat sumber dari mana mengatakan bahwa Maria itu pernah ditemui malaikat. Ya, contoh gini, saya bacakan nih dari awal nih. Dalam bulan yang ke-6 Theos menyuruh malaikat Gabriel. Nah, pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau itu malaikat Gabriel? Dalam kitab Korintus itu dikatakan, bukankah malaikat terang bisa menjadi apa? Bukankah iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang? Nah, berarti harus ada indikator nih. Apa alasan dikatakan malaikat? Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Dari mana Lukas tahu kalau dia masih perawan nih? Banyak nih loh. Perawan nggak perawan seorang itu, yang tahu itu perawan itu sendiri, perempuan itu sendiri, dan perempuan itu bisa berdusta. Mungkin dia udah ihi, dia bilang masih belum ihi. Kecuali tes secara medis atau diintip sendiri tuh, ya. Ketika ada orang lain mengatakan seseorang virgin, itu harus ada datanya. Itu kan, ini pertanyaan kritikan saya kepada informasi yang ada di kitab Anda. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Joseph dari keluarga David, nama virgin itu, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria lah, tanya lagi saya, apa alasan dikatakan bahwa makhluk itu malaikat bukan iblis? Nah, lanjut. Lalu kata malaikat itu, salam, hai engkau yang dikurniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, pertanyaan saya, siapa yang mendengarkan keterkejutan Maria dalam hati? Sehingga kalau persaksian Paulus tentu lebih kuat, karena Paulus kan ya mau nggak mau kan dia kan hidup bersama dengan murid-murid Yesus. Jadi kalau ada penulis kitab Lukas mengatakan Maria berkata dalam hati, gimana kita bisa validasi informasi ini benar? Emang ketika Maria bicara dalam hati ada yang dengar gitu? Lukas dengar. Ya, makanya saya bertanya, di mana yang betul ini, Bang? Informasi dalam kitab Roma pasal 1 ayat 3. Karena kalau indikator dia anak kandung Yusuf itu ada 3 ayat yang bisa saya bawa. 1, Roma pasal 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. 1. Yang kedua, penulis kitab Lukas sendiri juga aneh nih. Dalam kitab Lukas, kalau Abang lihat pasal ketiga, ini ada yang noise nih. Abang lembah di mute dulu. Ya Abang noise sekali. Ayat ke-23, ya pasal 3. Ya, ayat ke-23. Saya sebagai mahasiswi kan tentu mempertanyakan, Bang. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yosef. Loh, menurut si Lukas, orang menganggap dia anak Yosef. Mana yang lebih valid? Pernyataan orang yang melihat Yesus atau pengakuan orang yang mengaku dengar suara hati Maria, melihat malaikat? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih ilmiah tuh? Karena kalau cuma ngaku-ngaku ketemu malaikat, ya kita harus buktikan apa indikator kalau dia malaikat. Kalau ditanya sama saya, bagaimana kamu buktikan nabimu ketemu malaikat? Saya bisa jelaskan nanti pakai rasio dan juga dalil akli dan dalil nakli. Jadi saya tanya sama Abang, yang benar yang mana sih? Dia anak Yosef atau bukan anak Yosef? Kalau dia bukan anak Yosef, tolonglah kasih tahu sama LAI sama pendeta kalian. Udahlah, jangan bilang dia punya nasab lagi, punya silsilah lagi loh. Itu namanya penipuan publik loh. Orang yang tidak ada, belum, bentar sedikit lagi. Kalau ada orang bukan anak kandung seseorang, dikatakan keturunannya sampai ke anak bapak tirinya, itu penipuan loh. Penipuan nasab itu namanya. Karena yang namanya nasab, genealogi atau silsilah itu biasanya ke bapak kandung. Saya nggak tahu kalau Yahudi mengizinkan silsilah itu ke bapak tiri. Makanya saya tanya, kalau kalian akui bahwa dia bukan anak kandung Yosef, ya tolonglah jangan tipu kami lagi lah. Kami yang baca Bible tuh lihat dia tuh punya silsilah sampai ke Daud. Bahkan di Roma pasal 1 ayat 3 dia dikatakan diperanakkan dari sperma Daud. Kalau dia ternyata anak kandung Yosef, ya udahlah jangan ngaku-ngaku lagi lah dia dari Roh Kudus. Itu aja sih saya minta, kejujuran kita. Silakan Bang Lembah. Ya, yang pertama itu ya kita bukan berusaha untuk menipu kalian untuk apa ya, nggak ada tujuan itu. Tapi saya mau bilang gini, masalah kitab Lukas.
dikatakan ayat 1, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi antara kita, seperti yang disampaikan ya kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi-saksi mata. Oke. Jadi sumber data dari tunggu dulu kan kamu udah kasih bicara. Sorry. Kebuka. Lukas itu kan menuliskan ini kan dari saksi-saksi mata, berarti orang yang sejaman. Jadi kalau pertanyaannya pertemuannya dengan malaikat Maria dan berbicara, itu kemungkinan menurut saya itu dia juga mewawancarai Maria ya secara langsung, orang yang terlibat langsung. Kenapa itu masuk akal? Karena Maria pada saat itu masih hidup. Ya, kemudian masalah di dalam kitab di kitab Roma tadi, saya bukan ahli bahasa, jujur aja. Kalau saya iya, kalau tidak saya katakan tidak. Saya nggak paham. Tetapi ada dialog antara Maria dengan malaikat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami, karena aku masih single. Bagaimana aku bisa hamil? Malaikat mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Ya. Boleh saya tanggapi? Bentar Bang, saya lagi hatuha dengan Lembah Ayalon. Kalau Abang masuk, Abang harus minta izin sama Bang Lembah Ayalon dulu biar kita menghargai dia. Ya, karena kalau Abang masuk, ya kita tidak minta izin sama Bang Lembah Ayalon, seolah-olah Bang Lembah Ayalon ini butuh bantuan Abang. Nanti kita kayak nggak menghargai dia. Kita hargai dia ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, Bang Lembah Ayalon, pertanyaan saya ini ketika Abang lihat mengatakan bahwa kemungkinan Lukas itu mewawancara Maria itu asumsi atau berbasis data, kemungkinan itu? Ya bisa kemungkinan karena memang nggak ada data saksi-saksi. Bukan. Saya tanyanya gini. Bukan. Maaf. Pertanyaannya gini loh, gampang. Kemungkinan yang Abang sampaikan itu berbasis data atau asumsi semata, itu aja sih. Kalau saya nggak bilang berasumsi, tetapi yang dituliskan penulis adalah orang yang menyaksikan secara langsung, orang yang menyaman secara langsung. Jadi namanya nggak dicatat. Saya pun nggak bisa itu bilang 100%. Tapi itu yang kan Abang buku. Bang dengarkan dulu. Lukas mengatakan setiap yang dia tulis itu berdasarkan saksi mata, betul? Ya. Apakah ada orang yang bisa melihat malaikat dalam pandangan Kristen yang adalah orang biasa? Ada? Bisa. Nah, bagaimana cara membedakan antara malaikat dan iblis? Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam kitab Anda, iblis juga bisa jadi malaikat terang. Nih. Maka kalau Abang bilang kemungkinan sang ahli kubur. Ya sabar ya, hargai orang yang diskusi ya, hargai kawan kalian Kristen di sini ya. Iblis juga bisa berubah menyamar nih jadi malaikat terang. Paham ini dulu, ini kritikan saya di sini ya. Dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, maka kalau Abang bilang kemungkinan besar itu Lukas dapat informasi dari Maria, saya juga punya kemungkinan berdasarkan ayat 2 Korintus pasal 11 nomor 14 bahwa kemungkinan besar yang dikatakan malaikat itu adalah iblis. Nah, saya punya indikator. Kalau Abang apa indikator supaya kemungkinan Abang itu bisa dipenuhi sebagai sesuatu yang fakta bahwa Lukas mewawancara Maria gitu? Ya, kita nggak usah menambah-nambahkan ya. Yang jelas narasinya di situ dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Jadi nggak ada tertulis. Iya, tahu dari mana gitu loh, Bang. Kalau nggak ada jangan diada-adakan gitu loh. Iya, makanya saya tanyanya gini, bukan saya nggak ngada-ngada. Abang paham nggak sih pertanyaan saya? Kita kan di sini membuktikan Yesus itu anak kandung Yusuf atau anak dari Roh Kudus, kan itu yang kita buktikan menggunakan kitab suci Abang. Di ayat 1 dikatakan dia hasil sperma. Di ayat 1 dikatakan dia punya silsilah sampai ke Daud. Di ayat 1 dikatakan dia punya silsilah. Artinya kuat pernyataan penulis Bible bahwa dia adalah anak kandung Yusuf, karena tidak pernah tertulis bahwa dia anak tiri Yusuf. Bahkan orang yang menyaksikan dalam Lukas pasal 3:23, menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Maka saya membawakan dalil-dalil ke Abang itu untuk untuk membantah pernyataan orang Kristen berdasarkan kitab kalian sendiri bahwa dia itu anak hasil Roh Kudus. Maka kita uji mana yang lebih valid nih, anggapan orang atau
pernyataan Lukas yang belum tentu siapa yang memberitahu bahwa orang pernah lihat malaikat. Apalagi kalau malaikat ini kan makhluk yang masih diragukan malaikat atau enggak. Apalagi dalam kitab abang, kalau abang baca itu iblis juga bisa nyamar jadi malaikat terang. Maka dari mana abang bisa menjelaskan ke saya sebagai orang Kristen, kepada kami umat Islam, bahwa yang bertemu dengan Maria itu betul-betul malaikat, bukan iblis? Atau Maria betul-betul pernah bertemu malaikat, atau Lukas pernah betul mewawancarai Maria? Karena kan probabilitas dusta-dusta terjadi bisa. Kenapa? Karena memang ada kontradiksi dalam kitab abang. Di satu ayat dikatakan dia punya silsilah sampai ke Daud, di satu ayat dikatakan anak dari Roh Kudus. Mana yang betul itu? Iya, dari sisi Pak, Daud sabar itu dulu. adalah keturunan dari Maria. dulu. Maria kan dari suku Yehuda, Yusuf pun dari suku Yehuda. Lah, maksudnya gimana jadi- sih Pak? Tunggu, maksudnya iya, gimana nih? yang melahirkan dia itu adalah Maria itu dari suku Yehuda. Makanya Di mana tertulis itu? Kalau silsilah, dua silsilah itu bukan Maria ditulis di situ. Di dua silsilah itu justru Yusuf dua-duanya. Iya, Yusuf itu suku Yehuda kan? Yang saya tahu di kitab Bapak selama saya belajar, silsilah Tuhan itu yang nenek moyangnya sampai ke Daud, itu ujungnya sampai ke bapaknya loh. Itu Yusuf, bukan ke mamanya. Saya nggak tahu nih, sebagai pembaca yang baik ya, saya membaca tekstual tertulis tanpa mau merubah-rubah isi. Yang saya lihat dalam Lukas pasal 3 nomor 23 sampai seterusnya. Yang saya lihat dari Matius 1 sampai 1. Di situ tertulis perikop silsilah Yesus. Di silsilah itu nggak ada Maria. Yang ada adalah Yusuf. Kalau Yesus itu bukan anak kandung Yusuf, kenapa dikatakan dia silsilahnya sampai ke Yusuf? Kan itu penipuan. Bapak penipuan. Loh, Pak tahu nggak? Bapak punya bapak tiri. Kira-kira bisa nggak silsilah bapak sampai ke bapak tiri bapak? Loh, sekarang kan itulah bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Jadi dia representasi Yehuda. Yang saya tanya itu silsilah. Nih Bapak baca dulu deh. Saya kadang-kadang kalau sama orang Kristen nggak baca Bible, saya bingung diskusinya. Dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan nih, saya buka di ayatnya deh. Ya udah deh. Aduh saya ngalah deh. Masa saya terus yang ngajarin teman-teman Kristen cara buka diskusi yang baik itu pakai data? Tapi nggak apa-apa lah. Saya baik orangnya sih, alhamdulillah ya. Nggak sombong, rajin ngaji, rajin sholat, alhamdulillah. Untung mama saya ngajarin adek, nanti kalau ada orang Kristen yang minta bantu, bantuin aja. Mama support loh. Nah nih, Bapak baca Matius 1. Di situ perikopnya tertulis gini loh. Silsilah Yesus Kristus. Kita lihat KBBI dulu nih. Ya, apa itu silsilah? Kecuali saya salah kaprah nih, atau ajarkan saya dong mana yang betul ya. Kalau saya udah diajarkan kan saya bisa bener nih berpikirnya seperti orang Kristen ya. Nih kita pakai KBBI. Silsilah asal usul suatu keluarga berupa bagan, susur galur atau keturunan. Catatan yang menggambarkan Bapak mute dulu ya, soalnya Bapak kedengaran suara. Catatan yang menggambarkan hubungan keluarga, ternak sampai beberapa generasi. Penggambaran hubungan antara bahasa induk dan bahasa-bahasa turunan dalam keturunan bahasa. Kalau konteksnya bahasa atau konteksnya manusia, itu keturunan. Nah, dalam Matius ini dikatakan silsilah Yesus. Dan kita cross check. Tetet sampai ke bawah. Saya bacakan nih. Atas saya yang bodoh, kalau saya salah baca kan saya minta ajarin nih cara membaca yang baik. Kalau saya nggak paham, beri paham saya. Nih saya baca nih ya, saya baca nih. Eliud memperanakan Eliazar. Ini kalau saya baca dari atas panjang ya Pak, saya ambil dari Eliud aja. Panjang banget Pak, capek Pak. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Nggak mungkin laki-laki beranak ya Pak, nggak mungkin loh. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Berarti silsilah ini caplokannya ke Yusuf bukan Maria. Satu.
Yang kedua, Lukas pasal 3 nomor 23, kita baca lagi ya. Saya ini nggak boleh di Islam, berdosa kalau saya ini memfitnah agama orang tuh nggak boleh. Iya, gampang itu semua. Teruskan aja. Ya. Kalau kita lihat di Lukas pasal 3 nomor 23, tertulis lagi perikopnya. Silsilah Yesus. Mari kita baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, bukan anak Maria loh ya. Anak Yusuf, yang anak Yusuf, si Yusuf ini anak Eli. Kecuali dikatakan anak Yusuf, sebenarnya Maria loh ya guys. Salah baca kalian ya. Ini maksudnya Yusuf, tapi sebenarnya penulisannya Maria. Kalian jangan gagal paham. Jadi kan saya ngerti tuh. Ya. Asal saya dijelasin nih. Tapi di sini yang saya baca adalah ia adalah anak Yusuf. Yusuf kan suami Maria. Oke, udah. Bentar, belum selesai. Lama banget. Anak Yusuf, bentar dulu kan biar enak. Nanti dikira saya memfitnah lagi. Saya ngeri Pak, dipotong-potong video saya Pak. Dibilang si Dosma saya menghujat lagi. Padahal dia nggak pernah ikut diskusi sama saya. Kan kurang ajar si Dosma itu. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, sampai ke Daud. Maka pertanyaannya muncul di otak saya yang cerdas dan pintar ini, yang nggak mau dibodoh-bodohi. Sebenarnya Yesus ini anak Yusuf atau bukan sih? Kalau dia bukan anak Yusuf, kenapa punya Sisila? Mantap. Silakan Bapak dijawab. Pertanyaan yang sederhana, itu sangat sederhana. Silakan, sekali. mantap, silakan. Iya, simple itu. Ya. Jadi ketika Maria itu mengandung oleh Roh Kudus, calon suaminya si itu Yusuf itu kan berusaha untuk menceraikan. Hah? Ya kan? Menceraikan? Iya, enggak melanjutkan pernikahannya saya dengan catat Yusuf. ya. Tunggu dulu, Saya catat tunggu. ya. Jangan salah, jangan kamu langsung tangkap tunangannya kan. Jadi enggak, dia rencana untuk tidak melanjutkan. Ya kan? Karena kamu mau debat atau mau Iya. Enggak, saya kan mau biar saja dia. Ibu catat, biar ibu catat. Dia kan berusaha untuk tidak melanjutkan. Lanjut saja. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai Yusuf, mengatakan bahwa yang dikandung itu oleh Maria, oleh Roh Kudus. 2 kali confirm kan? 1 kali ke Maria, yang ke confirm yang kedua double confirmation ya ke Yusuf. Double confirmation bahwa yang dikandung oleh Maria itu oleh Roh Kudus. Jadi pahamlah double si confirmation. Ulang-ulang Pak, saya catat dulu nih. Double confirmation. Ya, kehamilannya itu loh bukan karena selingkuh, tetapi oleh Roh Kudus, ya kan? Itu pertama. Di double konfirmasi ke Yusuf karena Yusuf berencana tidak melanjutkan hubungan mereka, tetapi malaikat menampakkan diri kepada Yusuf. Dan malaikat itu berkata bahwa yang engkau kandung itu adalah oleh Roh Kudus. Oke. Jadi maulah, intinya dalam kisah itu maulah mereka bersatu. Dan Yusuf dan Maria tahu yang dikandung oleh Maria itu oleh Roh Kudus. Jadi itulah asal usulnya kenapa dicatatkan bahwa dia keturunan Yusuf, karena sudah dianggap anaknya sendiri menurut daging. Ya, jadi nggak ada istilah yang kamu bilang tadi bahwa kebingungan lagi. Oke, itu udah clear. Hah? Clear? Menurut lu clear, menurut gua kagak clear. Apaan sih lu Bang? Yang saya tanya, dia tuh anak kandung Yusuf atau bukan? Iya. Apaan sih Abang nih? Loh, aku kan udah ngomong, kok nggak bisa nangkap bahwa yang nggak bisa lah, yang double confirmation, tunggu dulu, saya jelas. Kalau nggak paham, saya jelaskan. Aku terlalu saya bodoh memahami perkataanmu. Kalau kamu nggak paham, biar saya jelaskan lagi. Ya, pertanyaan saya, coba ulangi pertanyaan saya apa? Yesus itu anak Yusuf kandung, kamu bilang ya? Bukan, itu makanya Abang sih nggak nangkap pertanyaan saya, makanya Abang salah. Pertanyaan saya adalah, apakah Yusuf bapak kandung Yesus atau bukan? Bukan. Kalau kita bukan. Saya kan udah cerita story tadi. Udah, terima kasih. Jangan dulu seperti anak kecil. Kan saya sudah cerita story-nya. Ya kan saya kalau kamu dapat bisa diam nggak? konfirmasi. Kalau nggak lanjut ini. Nggak bisa debat dengan kamu. Malah marah-marah.
Makanya diam Abang dulu. pergi? Makasih. Ya udah saya diam. Oke lah, deh. lanjut. Siapa yang mau ambil alih? Malas aku debat kayak gini. Hah? Emang aku salah apa? Halo, Ibu. Hah? Bentar bang, Bang Ibu. IR. Abang tadi bentar dulu bang, bentar. Bang, abang kenapa? Kok malah ninggalin saya sendirian gitu? Lagi diskusi, lagi enak-enaknya kita ngobrol loh. Bang, ini ibarat kata belum jadian aku udah diputusin. Bentar dulu bang, saya lagi kecewa nih. Bang, abang ibarat kata tuh kayak belum menyatakan cinta, belum masuk proposal, abang udah ninggalin saya bang. Belum sampai saya menjelaskan keinginan saya, abang udah mutusin saya. Bang jangan gitulah, lagi enak, lagi terujung nih, lagi enak banget tadi tuh mainnya tuh kita tuh, tiba-tiba bang ninggalin. Sedih bang saya bang. Saya dapat kemana lagi ilmu bang, kalau bukan ke kawan Kristen nanyanya. Ya bang ninggalin saya, saat-saat kita sudah maju gitu. Sedih aku. Kabur, aduh, gimana dah sama kakak Papua ini mungkin mau menjelaskan mau dia tadi. Sabar ya, Ya udah sabar kita ya. ke. Halo, Sabar. ya, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih, Ibu. Saya tambahkan tadi teman saya tadi yang mana sudah- Pak? Bapak mau nambahin rasa sakit hati lagi saya, nanti Bapak tinggalin saya habis itu. Iya, begini Bu. Jadi tadi Ibu punya penyampaian mengenai kelahiran kami punya Sang Juru Selamat. Iya. Ibu buka di Sisila itu. Ya. Ada Di mana? Ada 14 keturunan. Yang mana Pak? Yang Matius atau yang Lukas? Iya, yang Sisila itu baca di Matius mungkin. Di Matius. Iya. Kenapa ada 14? Apa kaitannya dengan pertanyaan saya bahwa Yesus adalah kandung Yusuf atau pertama bukan? itu, iya, 14 keturunan. Iya. Dan yang kedua lagi ada 14 keturunan. Dan yang ketiga ada 14 keturunan. Mulai dari Adam sampai di Abraham. Abraham sampai di Daud. Daud sampai di pembuangan ke Babel, Seltel. Baru Seltel sampai di, jadi yang punya Yusuf itu Seltel dengan Serubabel. Apa sih Pak? Nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak minta penjelasan tentang Seltiel karena kalau Bapak masuk ke situ nanti Bapak babak belur. Soalnya saya tahu ada masalah di situ Pak. Itu sudah Ibu. Itu jalurnya Bu. Jalurnya kalau Ibu mau tahu. Bapak coba dengar saya bicara baik-baik ya. Bapak, kalau Bapak menjelaskan tentang sisilah Yesus, justru Bapak akan masuk ke pusaran permasalahan yang lebih besar. Karena saya, Bu. Ntar dulu, sabar. Kalau Ibu berpikir secara moral, berarti Ibu nanti bisa tahu. Kami Sabar punya, Pak, dengerin saya boleh kami enggak? punya, tidak Bu. Kami umat Kristen itu harus berpikir secara moral, bukan kita main tebak-tebak. Saya nggak ngajak nebak-nebak kok di sini. Bapak kok nuduh saya ngajak? Emang kita lagi main kuis Pak, nebak-nebak. Kalau ibu mau tahu, Justru harus dari Sisila dulu, secara dari belakang moralitas, dulu, Bu. secara moralitas, Iya. bisa nggak sisilah ke Bapak tiri disematkan? Iya, Yusuf sebagai bapak tiri Bu. Yusuf sebagai bapak tiri. Kalau dia bapak tiri, bisa tidak sisilah seorang anak tiri ke bapak tiri bisa nggak disematkan? Itu bermoral nggak kayak gitu? Justru itu perencanaan dari sang pencipta Bu. Aduh Pak, yang saya tanya itu kan Bapak bawa-bawa moral tadi. Secara moral berpikir, maka saya mau nggak berpikir secara moral. Secara kaidah moralitas, boleh tidak anak tiri itu disematkan nasabnya ke bapak tiri secara moral loh? Karena moral itu etika. Sopan tidak? Itulah etika. Hah? Boleh menipu gitu? Itu Bu. Boleh berbohong Bukan menipu. Itu skenario. Ibu mengerti skenario? Skenario saya tahu Pak. Saya tahu skenario karena saya pernah main film walaupun nggak jadi tayang, judulnya Beranak Dalam Ibu Kubur. dengar dulu. Justru masuknya juru selamat ke dunia harus pakai skenario. Sang pencipta sudah membuat. Kalau ibu tidak tahu, tidak tahu sejarah ini, berarti ibu belum kuasai Tanya sejarah Tuhan. Saya tanya sisilah Tuhan, Pak. Kami punya kitab suci itu. Saya tak ada masalah dengan Bapak punya skenario Tuhan, saya tak ada masalah. Saya tidak punya masalah dengan sisilah Yesus. Itu sih ibu main kutak-katik saja. Kalau ibu sampai saya tidak kutak-katik, saya bertanya toh.
Justru itu karena kami punya kitab suci berpikir secara moral. Secara moralitas saya bertanya, beta bertanya sama Bapak. Secara moralitas itu kalau bukan Bapak kandung, lalu disematkan secara bukan ke Bapak kandung, itu punya moral atau tidak itu? Itu kan berbohong. Ibu baca di kerajaan. Ibu baca di kitab lama apa Kodeks Vatikanus itu, Bu. Kenapa Bapak saya baca Kodeks Vatikanus? Kenapa bukan Justru itu Kodeks Ketua? Tadi Ibu bilang keturunan Raja Daud. Bapak, beta sedang belajar bahasa Papua karena beta suka bahasa Papua. Jadi mohon maaf kalau beta salah. Ya. Kalau Ibu tidak memahami ini, berarti Ibu tidak memahami yang Ibu bicarakan. Mengerti? Memang saya tidak memahami. Bagaimana saya memahami Bapak Tiri punya nasab sampai ke Bapak Tiri? Latar belakang ini yang kau harus tahu, baru bisa Anda masuk di forum yang ini. Dia adalah anak Daud, Yusuf. Mengerti? Yusuf adalah anak Daud. Ya, sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah diakui ternyata Yesus itu punya bapak kandung, teman-teman. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak dulu ya. Alhamdulillah. Ibu baca Ibu jangan tepuk tangan. Ibu baca kelahiran Yesus Kristus di Yohanes atau Matius. Kan Ibu tadi sudah bilang toh. Kalau Bapak sudah bilang dia punya bapak kandung, kenapa saya harus baca lagi sesuatu yang saya sudah tahu jawabannya? Itu Yusuf. Kenapa Yusuf? Ya dia kena kelahiran keturunan dari Daud. Iya betul. Genetiknya kan betul. Ternyata Yusuf anaknya Yesus. Yang punya yang punya genetik surga itu Allah Bapa punya anak yang Tuhan Yesus. Genetik surga? Bapak saya bingung ini, Yesus anak Tuhan atau anak manusia? Rifa diam dulu. Dengar dulu. Yang punya anak itu Allah Bapa. Kalau Yusuf, Daud, mengerti? Ya Yusuf itu Bapak Tiri. Iya, Ibu ini nggak mengerti Bapak. Terus Injili terus. Wah ini gawat ini. Gawat ini. Injili terus Pak, Injili. Ibarat domba hutan, domba yang liar di hutan. Kita bawa ke laut untuk makan. Iya saya mau rumput di padang. Tidak menjawab, hanya muter-muter terus. Beta mau bertanya Beta mau bertanya sama kakak. Iya. Boleh? Tanya, Bu. Boleh. Tanya, Bu. Itu Yesus punya bapak kandung atau tidak? Ibu baca di Yohanes pasal 1 itu. Pasal 1 kelahiran Yohanes. Baca. Oke, pasal 1. Oke. Kalau saya bicara secara biologis terang-terang, saya bukan malu. Kalau tak masalah. Yang penting jujur. Pertanyaan saya belum dijawab. Itu Yesus punya bapak kandung. Kalau saya bicara genetik, kalau Ibu tidak bisa heran. Ya tidak boleh heran. Karena genetik itu ada kaitan dengan sperma. Ya itu sudah DNA itu. Sperma itu terusan karena dia sendiri mengaku anak Allah. Mengerti? Kalau saya bicara genetiknya. Iya, genetik bertanya tentang tidak serang. Kalau genetik Daud itu tidak serang karena Daud itu Yesus punya. Kakak, ada mau tanya sama kakak tenang dulu. Kakak. Kalau Yusuf itu orang tuanya Daud, makanya keturunan Daud karena lahir secara biologis di dunia. Ngerti ini. Injili lah Bapak. Uni Rifa ini Injili dulu. Injili dulu. Kakak dengar adik dulu kakak. Kakak dengar Iya, adik. dengar dulu. Dengar Bu. Pertanyaan adik itu gampang. Adik tanya sama kakak. Silakan, Bu. Yesus punya bapak kandung atau tidak? Kenapa kakak tidak menjawab ke situ? Adik rasanya pengen cari makanan, pengen makan ini. Kakak bagaimana kakak ini menjawab adik? Kami punya kitab ada itu baca tuh. Data akurat itu ada itu tuh. Tidak tersembunyi. Kakak, adik bertanya sekali lagi kakak. Yesus itu punya bapak kandung atau tidak kakak? Ini kayak kambing liar yang kita mau kasih ke laut ini kau.
Jadi ibu coba lihat, baca biar nanti bisa mengerti. Ya sudahlah, ya sudahlah. Ya udah, anggaplah saya tidak mengerti, tidak masalah. Saya jadi Islam saja sudah. Jangan jadi Kristen. Saya tidak perlu mengerti. Kalau kakak tidak mau mengajarkan saya sudah. Kalau kakak tidak mau menjelaskan kepada saya, kepada beta. Beta juga tidak memaksa kakak menjelaskan kepada beta. Kamu berpikir secara moral, kan Nasrani itu berpikir secara moral, Bu, bukan kotak-katik. Secara moralitas, kalau dia bukan bapak kandung, bagaimana mungkin bisa dikatakan itu? Kau menguasai materi dulu, menguasai materi. Baru Anda bisa mengerti, karena kami punya kitab bukan wahyu. Dengan para pendeta. Saya bertanya, ini tuh membuat mereka kesulitan. Mana datanya kalau kau bicara dengan pendeta? Mana datanya? Kakak lihat di YouTube, cari nama Uli Rifa, sudah. Lepas tidak bisa. Cari nama Uli Rifa, kakak kan terpesona melihat mana saya. Mana pendetanya mana? Pendeta yang kau bicara, kau. Pak ini pendeta kak, aku tanya dulu. Pendeta Esra Soru. Mana dia fotonya? Mana gambarnya? Bapak ini pendeta atau pendusta kah? Kakak tengok di situ, Uli Rifa melawan Esra Soru sudah. Tidak apa, memang kamu ini. Lihat itu nama itu. Kakak kan bisa tengok. Saya bukan tulis pendeta di situ. Iya, kakak bisa tengok Uni Rifa versus pendeta Esra Soru, Uni Rifa versus pendeta Paparangi, pendeta apa saja, Josias Lengkong. Silakan kakak cari di YouTube. Cari di situ. Baru kasih tahu ini, saya pernah konfirmasi dengan mereka. Sudah. Kakak, beta tidak ada masalah dengan iman kakak. Tapi beta cuma pengen pintar. Macam mana saya mau pintar kalau baca kitab kakak? Di satu sisi dia bapak tiri, bagaimana kalau ibu tinggal wahyu-wahyu kan, tidak kotak-katik, tidak bisa mengerti, bro. Tidak boleh. Kita baca dulu. Orang Islam tidak boleh mengotak-ngatik kitab orang lain. Justru kenapa kita bertanya? Karena kita belajar. Kakak sudahlah. Kitab itu saya punya kitab sejarah, bro. Bukan wahyu yang bukan kamu punya yang punya kotak-katik. Kitab sejarah dari telusuri. Udahlah, sudah. Berat ini saudara-saudara. Aduh, sudah. Kalau Anda tidak memahami, ya sudah. Kitab kakak sejarah. Kitab kakak kitab sejarah. Anda baca dari kitab Taurat kan tidak? Sudah pernah baca? Apa ini? Ya, itu kan saya keluar dari Mesir. Tidak ada bapak. Tidak ada kitab Taurat. Sudah itu. Tidak ada lagi kitab Taurat. Di kitab Taurat sudah terada. Di mana itu? Yang ada cuma kitab yang diklaim sebagai Taurat, yang sudah bercampur. Kita tidak sedang bahas sejarah, Pak. Kita tidak sedang bahas sejarah. Kitab suci, Pak. Saya kalau kamu bingung yang awal tidak bisa tarik yang di belakang. Kalau yang di belakang kamu tahu, baru tahu yang di awal. Kakak, kalau kakak tidak mau menunjukkan saya ke jalan yang benar, kakak diam saja sudah. Biasa diskusi dengan yang lain. Ini buang-buang waktu saya tahu. Tanya Kristen. Ya, tanya silakan. Jadi Yesus punya bapak kandung atau enggak nih? Bingung nih saya nih. Soalnya di kitab kalian dikatakan dia punya sisilah. Terus dia dari keturunan Daud atau sperma. Mana yang betul nih? Atau jangan-jangan gini nih, jangan-jangan badannya hasil peranaan manusia, rohnya adalah anak Tuhan. Nah, masuk akal juga sih, ya kan? Masuk akal kayak gitu kan? Kan gitu. Tapi berbenturan dengan Yohanes 1:14. Firman jadi manusia soalnya. Agak bingung kita memang. Saya pengen pintar baca kitabnya orang Kristen, tapi tak pintar-pintar saya bingung. Siapa yang bisa ngajarkan saya ini? Coba. Kalau terada yang bisa menjelaskan saya, macam mana mau dibaptis si J ini kembali? Si J ini kan mana tahu bisa dibaptis ini. Gimana mau tahu? Roh Kudusnya nggak ada sama Uni. Ada Roh Kudus Uni. Wah, tanya diam. Udah yang serius diskusi kok baca situ. Bapak, kalau kamu tak itu memang Bapak, saya telusuri tapi diskusi itu Pak tidak untuk semua orang. Kalau Bapak mengerti substansi diskusi boleh. Kalau tidak mengerti jangan. Kenapa? Nanti Bapak dimaki orang Kristen gara-gara Bapak nggak mampu menjawab. Saya punya kitab, kok mau saya tidak mengerti bagaimana? Aneh kan?
Ya, loh. Masa Bapak orang lain mau mengerti bahasa saya sendiri Berarti tidak Bapak mengerti? mengerti? Berarti Bapak nggak mengerti? Betul mengerti Bapak? Sudah bicara sudah. Oke, kalau gitu Ya, saya tolong punya jelaskan kitab, ke saya saya. mengerti. Ya udah saya tanya. Lukas pasal 3 nomor 23 coba Kakak baca dulu. Kita masih bahas tentang Ibu baca di situ. Katanya kamu Saya punya tidak bawa, kitab. saya di Tapi luar. minta tolong saya. Saya di luar, Jadi saya di luar. Kakak Saya di bilang luar. begini, Saya di Adek, tempat. nanti kita makan abang yang bayar. Tahu-tahu di tempat makan, Adek pakai duit Adek dulu. Kakak ini. Maksudnya ibu tolong baca atau ibu kasih tunjuk datanya. Ibu kasih Mentang-mentang tunjuk wajah saya Bible-nya polos baru saya baca. begini. Saya polos begini, muka ditipui laki-laki terus. Hei, tunjukkan Bibelnya saya, benar saya bisa baca di luar. Ya udah, saya bacakan. Mentang-mentang Ya. wajah polos begini, ditipu-tipu laki-laki pun saya mau pula. Begitulah perempuan ya. Kadang-kadang kami aneh ditipu sekali. sama laki-laki. Nih saya tanya ya, katanya kakak mengerti dengan kitab kakak. Saya pengen paham. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, pertama, anggapan orang ini siapa orangnya? Kerabat dekat, orang jauh, orang nggak dikenal, ODGJ, orang normal, orang sakit apa? Dan pendapat orang ini bahwa dia anak Yusuf ini anak tiri, anak kandung atau anak angkat? Tolong jelaskan saya Pak. Terima kasih. Nih, Lukas pasal 3 nomor 23. Menurut anggapan orang, pertanyaannya ada dua. Orang ini orang sehat, orang normal, tetangga dekat, tetangga jauh, kerabat, orang-orangan, orang-orang sawah, atau orang tapi setengah orang, setengah manusia, mutan, siluman, kita nggak tahu. Tolong jelaskan. Terus. Silakan. Ya. Silakan jelaskan ke saya. Jadi menurut tanggapan itu Injil Lukas toh? Halo. Betul. Injil Lukas. Betul. Ya ibu menurut tanggapan. Jadi begini ibu. Lukas dia bukan salah satu murid dari Yesus yang dipilih. Dia di luar dari murid yang dipilih Yesus. Pertama kali ia sebut Theophilus yang mulia. Dia minta permisi untuk mencatat sejarah Yesus Kristus. Yang sah untuk menulis sejarah Yesus Kristus adalah Matius dengan Yohanes. Itulah murid yang sah untuk dipilih waktu jadi 12 murid. Dia bukan murid salah satu dari Yesus, tetapi dia adalah saksi Yesus. Ia juga ikuti Yesus di mana karena dia diutus, disuruh. Karena di situ ada penguasa-penguasa, makanya dia harus disuruh untuk mengikuti Yesus. Sejauh mana ia berbicara, sejauh mana dia berada. Ibu mengerti kan tidak? Dia bukan salah satu murid yang sah. Saya tidak bertanya tentang Lukas. Dia bertanya tentang anggapan orang itu orang mana kakak? Kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga kak. Kalau ibu baca di Yohanes baru lebih mendetail itu. Yohanes itu baru mendetail itu. Dibawa ke Yohanes. Aduh, ini bagaimana ini ibu ini? Aduh, seperti domba liar betul ini. Kita guna. Domba, saya dituduh-tuduh domba. Udahlah bapak aja yang bilang Tuhan bapak domba. Saya kata-katain domba, enak aja nggak ada moral. Domba liar yang diutang kita pakai. Manusia manis kayak saya sama pakai domba lagi. Enak aja, emang saya hewan ternak apa kayak bapak? Ini nggak sopan banget orang Kristen ya. Orang Kristen tuh kenapa nggak sopan ya? Kita dikatain dia domba loh. Tapi ketika kita bilang dia kafir, dia tersinggung. Kita dikatain binatang loh. Mentang-mentang dia ngatain Tuhannya kayak binatang, kita disamakan nggak boleh gitu loh Pak. Ketawa lagi dia, itu moral banget. Masuk. Pak, Bapak mengatakan orang lain sebagai hewan itu menurut agama Bapak itu bermoral kah? Justru moral itu yang saya bilang. Ibu menguasai materi baru bisa ibu di dalam agama Bapak. Jangan ibu ambil satu ayat saja hewan Bu. Itu Pak, kalau di kami umat Islam, kalau Allah kami yang mengatakan manusia itu ibaratkan hewan ternak, itu wajar karena Tuhan yang berbicara. Tapi kalau Bapak mengatakan kami binatang,
saya nih seorang anak manusia, anak orang tua saya yang dihidupkan dengan cara baik, dihargai di keluarga, bahkan keluarga saya respect dengan saya nggak kenal bapak, bapak nggak kenal saya, tiba-tiba bapak saya katakan saya binatang loh. Menurut bapak itu bermoral nggak? Begini Bu, kalau bentar dulu, Iya. kalau kita bicara moralitas nih, bentar dulu, maaf, saya tersinggung nih. Saya Ibu tanya dengar sama dulu. Bapak. Saya tanya Ibu jangan, dengar Bapak. dulu, dengar dulu. Dalam Dengar dulu. agama Bapak, Saya saya tanya dulu, bentar dulu Bang satu ya, Abang belum diajak ngomong loh, jangan Abang ikut-ikutan nggak bermoral juga nih. Menghujat tidak pernah merasakan tersinggung. Nanti kita bahas, nanti kita bahas. Anda belum diajak Iya, bicara, iya, iya, Nggak diajak terus, bicara kok terus, ikut, nggak sopan banget nih orang nih. Bapak saya tanya. Saya tidak mengatakan Bapak menghujat. lanjut, Kalau lanjut. di agama Bapak dikatakan itu bermoral ya nggak masalah. Kita tahu bagaimana moralitas agama Kristen. Yang saya tanya adalah, saya dengar dulu gimana Bapak mengerti. Kita belum masuk ke ranah diskusi lagi nih, karena saya Lanjut meluruskan saja, ini. Ibu. Kalau di Iya, agama lanjut. Islam, kalau di agama Islam, ketika Allah yang menyamakan manusia dengan hewan ternak, itu wajar karena Allah pemilik segala makhluk. Pertanyaan saya adalah, kalau di agama Kristen, manusia satu mengatakan manusia lain itu sama dengan binatang, itu bermoral atau tidak di agama Kristen? Biar kita tahu moralitas Kristen nih, silakan. Ibu, betul. Kalau kami menghujat manusia dengan manusia, kami rasa itu bermoral. Oke, yang terima kami kasih. takut itu Rekam, ya, teman-teman. Yang Bentar, kami bentar, takut, rekam. yang kami takut itu sampai kita anak Allah itu karena berkuasa, tapi manusia dengan manusia biasa saja. Tuhan kalian juga kalian katakan binatang kok. Kami punya Yesus saja bilang anjing dengan babi jangan kasih pengertian sama mereka. Benar. Baik, teman-teman perhatikan ya. Jangan kasih Bapak mutiara, ini sudah- jangan kasih mutiara. Ya. Iya nggak Jangan apa-apa. kasih mutiara sama anjing dengan. Iya nggak apa-apa. Kami kan kita jujur, santai. Nanti sebis Justru loh di Pak, sini sebis ya. nanti Pak. Anda sebis bukan setruk lagi, sebis nanti Anda Pak ya. Iya, Aku bukan itu setruk, nanti- Pak. Bukan setruk nanti sebis Pak, Anda sebis. Sabar ya, sabar pelan. Dengar baik-baik teman-teman. Kalau dalam agama Islam, kalau Jangan Allah buang yang mutiara mengatakan, sama anjing dengan aduh. babi karena mereka tidak bermoral. Mengerti? Saya lagi ngomong. Jangan buang mutiara Santai, kepada anjing Pace. dengan babi Santai, karena mereka Pace. tidak bermoral. Pace santai. Berarti menurut Bapak seluruh umat Islam itu kami anjing dan tidak babi? pusing. Kalau Menurut hujat Bapak- manusia kami anggap itu Bapak- bermoral. Menurut Bapak, Ibu, Bapak saya tanya supaya baik-baik dia nih. bisa versikan, kembalikan dia punya sikap. Iya, saya tahu ajaran Iya. Bapak begitu. Jadi menurut Bapak seluruh umat Islam itu termasuk Pak Prabowo anjing? Anjing juga. Masya Allah, keren banget. Karena dia tidak bermoral. Dia tidak bermoral. Pak Prabowo, maaf. Bapak Prabowo, maaf ya. Kasih tahu dia juga anjing. Pak Prabowo, Bapak Yang ini record. mengatakan, ya silakan direkod teman-teman, direkam. Pak sekali lagi katakan, menurut ajaran Bapak seluruh umat Islam itu binatang, termasuk Pak Prabowo. Silakan Pak, ulangi lagi Pak, biar kami tahu Yang bagaimana masuk ajaran Anda. Islam itu juga anjing karena apa? Mereka tidak bermoral. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman jangan ditiru ya. Kalau siap, yaudah. Turunkan berpengetahuan ya, moral. orang ini sudah menghujat ya. Kita tidak Dialah ngomong manusia, fasilitas seperti orang kami menghujat. punya Biar Tuhan saya Yesus. ngomong. Jangan buang Turunkan J. Oke. Aduh. Nggak usah, nggak usah. Oke, saya ngomong. Dengarkan baik-baik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam yang menonton, seluruh umat Kristiani yang menonton. Kita punya rekamannya. Live ini di-live-kan langsung di YouTube saya. Itu kenapa dari awal saya selalu mengajak yang diskusi itu adalah orang yang mengerti, yang diskusi adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang mantap agar tidak terjadi penistaan seperti ini. Saudara kita tadi dari agama Kristen dari daerah Papua. Fotonya kalian bisa lihat, akunnya bisa kalian sepil, kalian bisa cari tahu. Dengan terang-terangan mengatakan mewakili agamanya karena dia mengaku sebagai Kristen. Karena saya tanya ajaran Bapak, bukan pendapat Bapak tentang ajaran yang Bapak imati. Saya bertanya pendapat Bapak tentang ajaran Bapak. Dia mengutip ayat, jangan memberikan mutiara ke dalam mulut dogi dan guguk dan juga B2. Maka saya tanya, jadi menurut Bapak apakah seluruh umat Islam itu adalah B2 dan dogi?
Maka Bapak tadi mengatakan betul yang masuk Islam adalah anjang. Pak Prabowo gimana? Anjang. Maka mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan diskusi dengan orang ini karena orang ini memiliki narasi kebencian dengan doktrin agama. Ingat, orang ini menggunakan doktrin agama dengan narasi kebencian karena dalam stigma dia seluruh umat Islam itu sama dengan binatang. Saya sudah disclaim dari awal kalau Tuhan yang mengatakan itu urusan gue dong, gue mau lebay kayak urusannya sama lu apa? Lu siapa ya? Ya, lu ada urusan di sini kan? Panjang sudah. Nggak bisa. Diskusi lah. Terus perpanjang biar orang nggak, tenang dulu, jangan atur saya kalian tidak punya hak atur saya kecuali kalian suami saya loh. Kalian tidak berhak atur saya kecuali kalian punya kontribusi dalam hidup saya. Di sini Rum Islam, di Komal ini segala kuasa telah diberikan kepada saya, bahkan saya tuan di Komal ini. Saya bisa turunkan siapa yang saya kehendaki, bisa naikkan siapa yang saya kehendaki. Paham ya? Jangan baperan lah. Bukan masalah baper. Saya punya perasaan. Kau yang gak punya perasaan. Kau yang gak baperan terserah. Aku punya perasaan. Ketika presidenku dihujat, agamaku dihujat, aku wajar punya perasaan marah. Tahu kau? Kalau kau tenang presidenmu dikatakan binatang, urusan kau. Prabowo itu presidenku. Paham kau? Presidenku itu beragama Islam. Presidenku dalam agamaku wajib aku turuti dan aku hormati. Paham kalian? Wajar nggak aku marah kalau presidenku dikatakan binatang? Wajar. Kalau kalian nggak marah presiden kalian dikatain binatang, ya terserah kalian, urusan kalian. Aku nggak terima presidenku dikatain binatang gara-gara dia beragama Islam. Karena artinya kalian menampakkan bahwa agama kalian, menurut si orang tadi ya, menurut oknum tadi ya, bahwa dia percaya agamanya mengajarkan untuk menganggap orang di luar Kristen itu binatang. Termasuk Pak Prabowo, bahkan ditegaskan. Saya tanya Pak Prabowo juga karena dia Muslim, dia katakan iya. Saya tidak terima karena ini presiden kita, satu. Yang kedua, ini agama kita, kedua. Kalau Tuhan yang mengatakan itu kita maklumi sebagai ranah teologi. Tapi kalau orang yang mengatakan, apa kredibilitasmu mengatakan orang lain binatang? Validasinya apa? Itu loh. Jadi jangan kalian atur-atur saya memperpanjang ini justru harus diperpanjang supaya tidak ada lagi orang-orang sembarangan bicara tentang agama di Komal Publik. Oke, udah ya, kita sapa tamu dulu. Saya tambah ya, nih. Bapak ya. Iya, kita sapa dulu. Nanti sabar J, biar ditambah sama yang Muslim dulu, sama Gus Adam juga kalau menambah-nambah. Oke, silakan. Jadi gini, kalau kita berbicara moral, lebih sungguh bermoral agama Islam. Bagaimana mungkin Anda membenarkan di agama Anda lebih bermoral sementara Tuhan Anda bunuh? Moralnya di mana? Gak ada moralnya. Bagaimana mungkin agama Anda itu punya moral sementara Tuhan Anda dibunuh, ditombak, diludahi, Anda ini jingkrak-jingkrak di gereja? Anda katakan haleluya, haleluya, haleluya. Moralnya di mana? Gak ada moralnya sama sekali. Jadi jangan berbicara moral kepada agama Islam. Gak mungkin. Anda itu tidak punya moral. Yesus ditombak, diludahi, ditombak, dicambuk. Anda itu bersukaria di dalam gereja. Dan Anda Anda ini berbahagia Yesus itu mati terkutuk, digantung di tiang salib, dibunuh. Mana moral Anda di dalam sisi agama? Gak ada. Ya. Orang Yahudi dan orang Romawi, bukan orang Nanti Kristen. ditanggapi Bang. Nanti ditanggapi setelah orang lain selesai bicara. Kita akan debat kusir. Kalau orang belum selesai Anda sudah potong. Anda dikasih kesempatan bicara kok nanti. Setiap orang di sini akan disuruh berbicara nanti kok. Ya silakan yang Islam yang lain yang mana yang mau menanggapi. Gus Adam juga boleh silakan. Terkait masalah membinatang-binatangkan orang, itu sebenarnya tidak diperbolehkan baik dari agama manapun. Kalau di dalam agama Islam itu sudah jelas, Rasulullah mengatakan apabila ada orang yang membinatangkan manusia, maka suatu saat di akhirat kelak Allah akan menunjukkan kepada dia dan menarik dia
Lihatlah itu manusia yang kau binatang-binatangkan. Apakah itu berbentuk hewan apa bagaimana? Kenapa engkau membinatangkan ciptaanku? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dalam diskusinya seperti itu. Monggo yang lain. Oke, saya bacakan surat Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, jangan kamu mencela orang lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik sesudah iman. Nah, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Kalau Yesus mengatakan perempuan Samaria itu binatang, dalam teologi Kristen itu masih dimaklumi, dia Tuhan. Ya, kita tidak mempermasalahkan Yesus mengatakan orang lain sebagai binatang. Yang saya tanya, apakah orang Kristen mengatakan orang di luar Kristen itu binatang, itu bermoralkah? Biar kita tahu bagaimana moralitas dalam agama Kristen. Itu yang kita tahu. Agar apa? Kenapa kita harus tahu hal ini, teman-teman? Karena umat Islam tidak akan pernah tahu kalau tidak adanya penjelasan dari umat Kristen sendiri. Bagaimana kalian mau tahu? Coba, ternyata ngapain? Saya contohnya, saya datang ke rumah bapak tadi sebagai Kristen. Ngapain saya berkunjung ke rumah dia? Orang dia menganggap saya binatang kok. Jadi kan saya tahu sekarang, supaya lebih berhati-hati. Bagaimana saya bisa hadir ke tempat orang yang aku ajaran kasih, ternyata di otak dia mengatakan bahwa saya hewan ternak, saya binatang. Bahkan disetarakan dengan ANJIN, enggak. Kalau Al-Quran katakan mereka seperti hewan ternak, itu Allah berhak atas makhluknya. Bukan Allah yang ditanya, tapi kita yang ditanya. Itu loh. Nah, silakan disapa aja. Udah ada Pak Saifuddin nih, katanya mau diskusi sama saya sama Tante Mary nih. Kenapa kabarnya kok nggak jadi nih? Silakan J, dikonfirmasi J. Atau yang lain mungkin. Pak Saifuddin. Abi Saifuddin dibuka camnya dong. Biar ganteng ya, nggak ketulungannya itu Dibuka dong kelihatan. camnya, kita kan mau lihat gitu loh. Ini baru sholat subuh saya. Ih, sholat subuh, ngapain sholat subuh? Loh, salah saya lah. Kok kamu ngatur-ngatur sih? Bukan kan nanya, emang di Kristen ada sholat subuh? Abi ada aja bikin geli. Gimana sih, Bu? Abi mah lucu ya. Abi mah lucu. Abi buka cam dong. Biar kita lihat. Rafa Ode. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi udah, nanti kita ngobrol jangan sosok Islam. Abi udah Kristen Abi. Ingat Abi, Tuhan Abi ada Yesus ya. Kita baca yang lain nih. Ya udah. Saya mau sholat subuh. Apa sih? Ya udah nanti. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mampir sebentar, kamu. Diskusi aja, diskusi. Apa yang di Ya, sama Abi Saifuddin ini saya ada jadwal Bang Dewa. Rencananya mau diskusi dua arah. Sorry, saya ada telepon. Ih Abi mah ghosting juga. Aku mau di-ghosting dulu sama orang Kristen, diajak debat sama Kiamat, aku ditinggal sama Kiamat. Diajak debat sama Justin Edo, nggak jadi. Abi juga begitu ninggalin gue. Apakah semenakutkan itu aku dengan data-data aku? Udah selesai. Buka dong camnya. Bentar dulu Pak Mika. Ini dia wajah murtadi. Wajah murtadi nih. Kalau wajah mu'alaf gimana? Ya kita lihat wajah mu'alaf dong. Lihat wajah mu'alaf dong. Itu Bang Jay. Bang Jay bukan apa camnya. Apa urusannya saya dengan mu'alaf? Gua kan lagi nggak apa-apa dong. Kalau wajah murtadin ini pemirsa ya, wajah murtadin nih. Kalau wajah mu'alaf nih di bawah. Dia di bawah. Iya. Jadi gimana Abi? Jadi kita diskusi hari Rabu. Nggak tahu. Saya naik juga karena kamu dengar dari bawah tadi.
Sekarang aja itu diskusinya hewan-hewanin. Nggak apa-apa, mau lawan saya juga nggak apa-apa. Teruskan diskusi kayak begini supaya Indonesia Wah, berarti Abi sepakat kalau di agama Kristen itu ngata-ngatain orang dogi sama guguk itu bermoral dalam Kristen. Boleh, biarin aja. Nah, sudah divalidasi sama pendetanya ya guys, emang gitu ajarannya Kacau lah. guys. Kalau mau kacau lu pulang lu. Jangan bikin rusuh dari sono, lu pulang. Berarti enggak, bentar, sekali lagi saya tekankan ya. Teman-teman perhatikan, jemaatnya tadi bilang bahwa dalam agama Kristen ngata-ngatain orang lain sebagai binatang itu bermoral. Pendetanya yang juga murtadin, yang berilmu konon katanya nih, yang ditakuti katanya sama alam barzah nih ya, konon katanya nih. Ternyata juga membolehkan. Itu ajaran Yesus emang begitu, bahwa orang Kristen tuh boleh ngata-ngatain orang Islam dogi gitu. Gitu aja ditanya, ngapain nanya begitu? Apakah Yesus begitu? Iyalah. Abi kan katanya Abi pendeta, Abi. Sebagai pendeta kasih. Kalau sebagai pendeta kasih dong edukasi yang ilmiah sama jemaatnya. Katakan benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Nah, itu oh, apa pendeta tuh nih. itu? Yaudah, saya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta Yaudah. silakan. Abi Saifuddin nongkrong di sini aja ya. Kalau menghujat, nah kita cabut bulunya ya. Lawan saya aja nggak apa-apa. Nih lawan Ya saya sama aja Bang nggak Dewa apa-apa. nanti sama Bang Dewa di Hatuna. Kawan-kawan di tap-tap layar kawan-kawan. Jangan lupa love barenya dan di follow narasumber kita di atas biar diskusinya enak. Terima kasih. Itu di belakang dulu ya saya waktunya terganggu. Kita diskusi. Ayo kita diskusi. Dulu, enggak. Jangan kabur, di sini aja. Takut. Yang turun monyet tuh. Yang turun monyet. Saya itu rasanya nggak pernah takut deh. Ayo kita diskusi, ambil tema. Kita telepon Dewa aja, kita ke Dewa aja. Dia bisa telepon Dewa aja. Ayo boleh kita diskusi aja. Tidak pernah takut. Ternyata di dalam Kristen itu. Tunggu dulu, ada Yesus datang ini, ada Yesus datang, tunggu Ayo, dulu. saya aja diskusi, ayo. Ayo. Hati-hati komalnya, hati-hati komal. Mau bahas apa bebas, terserah. Jaga-jaga aja. Mau bahas apa bebas. Gak usah terlalu banyak. Kawan-kawan di tap-tap layarnya kawan-kawan. Kalau nggak gini aja Bi, itu di belakang ada pohon cemara ya, ada pohon cemara ya. Iya. Kita tahu bahwa yang namanya merayakan Natal itu dominan banget dengan yang namanya pohon cemara. Kan cemara itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Kenapa yang didandanin itu, yang diberikan lampu itu bukannya kandang domba, malah pohon cemara yang nggak ada hubungan. Mestinya kandang gitu kambing ya? dong. Iya. Iya. Terus apa urusan kamu? Lah, sekarang kita hubungannya apa cemara sama Yesus? Nah, Hubungannya apa apa? urusannya dengan kamu, mulut kamu, begitu? Loh, kita Otak kamu bertanya apa loh. urusannya gitu? Kita bertanya di sini. Urusan otak kamu dengan agama kamu apa urusannya? Lah, kita di sini kan diskusi. Kenapa Nggak usah yang dirayakan diskusi. pada Nah, saat urusan otak kamu dengan mulut Kalau kamu, mau diskusi, dengan kita kamu, diskusi. dengan kitab suci kamu nggak ada urusannya. mau diskusi atau enggak? Bukan masalah itu. Pakai mulutmu, pakai otakmu. Baik, kita diskusi, ambil tema. Ambil tema Apa kita. urusannya dengan pohon cemara? Apa Justru yang urusannya? kita bingung, umat muslim di sini bingung ya. Dengerin Pada baik-baik saat ya, gantian dong, mengambil gantian. topik kok ngomong urusan cemara segala. Apa urusannya dengan bulan bintang? Apa Baik. urusannya dengan hewan-hewan? Baik. Dengan nabi Sekarang yang cabul? Wih, mulai ente. Wih, janganlah kayak gitu. Nggak boleh. Ya Kayak Nabi gitu. Sallallahu alaihi ente nggak bisa wasallam. diskusi. Makanya saya turun ber. Ya, ente takut bukan? Kalau takut ngomong dong. Habis turun. Kalau takut ngomong ya. Kalau nggak bisa diskusi bilang ya. Nggak bisa diskusi ya. Ayo, Abi, saya Kasihan ente nggak bisa diskusi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan urusan begini-begini kamu kait-kaitkan. Loh, Apa sih saya urusannya? bertanya. Yesus itu dilahirkan di kandang domba, betul? Kenapa pada saat itu Natal? kabur monyet, Mereka yang turun juga. yang turun babi. Dul komeng. Yang turun babi. Saya
hanya mau naik karena Rifa, bukan kamu. Saya kan nantang diskusi, ayo. Ngapain diskusi? Udahlah, kamu pasti kalah ini. Nggak apa-apa. Internet Silakan ambil tema. menghancurkan agama kamu, Dul Komeng. Silakan ambil tema apa yang ente kuasai, gua ngikutin. Dengerin. Silakan. Cari aja di Google, banyak itu soal pencemaran. Tidak ada guna. Kamu sudah kalah dengan internet, menghancurkan nabi kamu itu. Sudah kebuka semua kelakuan nabi kamu itu. Yang mana kelakuan yang mana? Seperti ente pernah memfitnah kepada kami kalau Nabi Muhammad itu pernah bersetubuh dengan kambing, betul? Dan ayat itu ternyata ayat palsu. Ayat itu ayat palsu. Hadis itu hadis palsu, betul? Betul tidak? Kambing dulu. Nah, ente yang salah di situ. Ente yang salah. Pada saat ente membawa yang namanya satu hadis, ternyata hadis itu adalah hadis palsu. Kami sudah membantah. Ada hadis palsu. Sudah membantah. Jelas itu. Oh, saya yang naik ke atas waktu itu sama Farhan. Betul ya? Betul ya? Ente mengatakan Nabi Muhammad bersetubuh dengan kambing, betul? Tetapi ternyata pada saat kami cross check itu ternyata bukan. Hadisnya mengenai soal hadis haji, betul ya? Bukan. Kamu kok cross check gimana? Internet sudah membuka yang namanya semua, hadis, kamu malu. kami diberikan yang namanya satu ilmu, satu barometer, di mana kami bisa menentukan hadis itu sahih, hasan ataupun palsu. Dan ternyata hadis yang ente katakan itu adalah hadis palsu buatan CP, betul? Betul? Ngaku tidak? Buatan CP apa? Ngaku tidak? Buatan CP. Tidak ngaku ente. Saya sudah bantah itu. Sama kambing. Saya sudah bantah. Bahkan kalau saya mau menghujat Rebel 1928 itu mengatakan Yesus colok-colok keledai. Dia setubuh mayat colok dalam kubur. Martin Luther mengatakan bukan beliau. Ente salah. Martin Luther mengatakan kalau Yesus itu melakukan yang namanya perzinahan di sumur sebanyak 3 kali. Itu Martin Luther. Yang turun monyet. Ya. Monyetnya turun nggak asik lu. Atau ada Bunda ikut. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mike Bonde ini kan seorang pendeta, nanti berdiskusi dengan Uni Rifa atau dengan Bang Dewa, Bang Bayu, sama Bang Dewa aja. Mau cari makan. Aku belum makan soalnya. Oke, Uni makan dulu. Bentar, aku dulu. Aku kasih sebelum ke Bunda Ike dan yang lain, aku izin bicara sedikit. Oke, silakan. Oke, teman-teman begini. Diskusikan. Ya, Abang nanti dengan Bang Dewa ya. Kalau dengan saya Abang bertanya aja tentang Islam. Kecuali Abang punya ilmu, boleh diskusi 2 arah sama saya. Teman-teman perhatikan, saya ini sudah punya jadwal diskusi sebenarnya dengan 3 penantang. Yang satu penantang yaitu akun bernama Kiamat. Akun bernama Kiamat ini menantang saya dengan tema yang diusung dia ada 5 tema. Saya pilih tema pertama, judulnya transmisi kitab suci. Tapi akun yang berakun Kiamat ini justru memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan diskusi dengan saya karena diminta memberikan seluruh data kepada panitia. Sementara saya sudah serahkan semua data. Ternyata akun bernama Kiamat ini tidak mau datanya diberikan kepada panitia, dan besar kemungkinan alasannya bisa jadi datanya data tidak valid, data-data palsu, bisa jadi datanya data hoax, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu data valid, kenapa harus takut? Karena kita akademik ilmiah, justru semua data harus kita publish ke orang-orang dong. Nah, ternyata akun bernama Kiamat tidak berani menghadapi saya dengan alasan panitia meminta data dan ini akan merugikan pihak Kristen. Itu satu. Kemudian sebelum akun bernama Kiamat menantang saya dan akhirnya mundur, sebelumnya ada kesepakatan dengan akun bernama Justin Peter alias Pak Edo dari kalangan Kristen Tritunggal, salah satu pendebat juga, yang tadinya menyiapkan diri untuk diskusi sama saya. Dia bilang oke, bagus kita diskusi seperti itu di roomnya Kak Mary. Lagi-lagi dia mundur. Bentar. Yang terakhir Pak Saipudin, teman-teman. Harusnya hari ini saya debat hatuhan dengan Pak Saipudin ini di Komal Kak Mary. Tapi lagi-lagi dibatalkan. Apa kata Pak Saipudin kepada Kak Mary? Abi takut kelepasan.
Maka Kak Mary pernah berkata di Komaldia, siapa sih yang berani nantang Uni Rifa diskusi ilmiah? Saya juga bertanya, ada nggak sih pendeta yang berani sama saya? Gitu ya. Untuk karena nggak ada yang berani sama saya, ya udah deh saya serahkan sama saudara saya yang guru saya juga nih ya, yaitu Bang Dewa deh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetik kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.